Selamat siang, salam pers. Kembali lagi bersama kami di Lembaga Pers Mahasiswa 321. Pemirsa, pada hari ini, tepatnya hari Kamis 2 Mei 2024, saya Sofia Isanti dan rekan-rekan saya sedang melakukan liputan langsung terhadap seruan aksi mahasiswa yang sedang terjadi di gedung DPRD Kota Magelang. Adapun seruan aksi mahasiswa ini dilakukan untuk mewarnai hari pendidikan nasional. Seperti yang dapat Anda lihat, aksi demonstrasi yang mewarnai Hari Pendidikan Nasional ini diinisiasi oleh Ruang Juang dan juga diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Kota Magelang. Dan salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Magelang. Unjuk rasa dalam peringatan Hardiknas sempat diwarnai dengan pemblokiran pintu masuk DPRD Kota Magelang. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan masa aksi dan juga DPRD Kota Magelang sepakat untuk melakukan audiensi di dalam gedung DPRD. Ketua DPRD Kota Magelang merespon baik aksi seruan ini. Namun, beberapa permohonan tidak dapat diwujudkan dikarenakan bukan ranah dari pemerintah daerah Kota Magelang. Kewenangan provinsi yang kita tidak bisa. Sudah, yang penting kami sampaikan bahwa satu kata pun kita sampaikan itu adalah perbaikan. Mau didengar, mau diterima, mau tidak, silahkan. Itu pola saya, pola kami di sini. Beda dengan mahasiswa kan harus, tuntutan harus, kita harus menang gitu loh. Sebenarnya bukan karena menang kalahnya gitu loh. Itu kalau tadi sudah sholat teman-teman dikasih tahu itu bahkan sampai sore loh, saya pernah sampai sore kok, saya pernah sampai siang sampai sore dan sebagainya, nggak masalah selama ini demokrasi. Kita anukan sama-sama, hargai pendapat orang lain, hargai pendapat dewan, hargai pendapat kamu, menghargai pendapat sekalian kan gitu intinya nih Bu. Jadi saya matur nuwun, apresiasi ini sudah tersampaikan dan pastilah kami akan terus, bukan dalam progres, setiap saat kita kemarin sudah, saya itu jadi anggota dewan sejak 2004. Pasti pendidikan ini karena di Kota Magelang ini kan kota kecil, kita pengennya semua masuk ke sini. Ternyata juga benar. Nyatanya apa? Kalau zonasi semuanya pengen bertempat tinggal di sini. Semuanya pengen 1 tahun sebelumnya kakak sini dan sebagainya. Atau tiba-tiba ada, kan berarti rujukan dari kita. Khususnya kalau negeri nggak ada swasta, mutual itu juga bagus. SDIT juga bagus. Kan gitu. Kita punya pendidikan itu sudah layak gitu loh. Hanya keprihatinan kami, kenapa sih kalau negeri kok malah jadi nggak baik? Untit itu judul kayak gitu. Dengan untit apa? Nah, dulu itu yang negeri kan siapa? Kami anggota dewan. Saya dulu di untit itu apa? Sebelum negeri bisa munculkan siapa? Nitip, bisa nitip. Nitip bisa. Jadi negeri agar lebih murah. Tapi nyatanya malah jadi negeri, malah jadi mahal. Kan sudah eman-eman kita orang Magelang sulit untuk masukkan yang memang betul-betul mungkin disabilitas, mungkin tidak mampu untuk secara finansialnya untuk kuliah. Sulit masukkan karena dianggap bahwa itu konsepnya adalah apa nasional, harus UTBK dan sebagainya. Ya piye gitu. Kan gitu. Makanya saya juga menyesal juga piye sih untit gitu. Kalau UMM jelas dari dulu karena akreditasnya tinggi sana sehingga itu juga nurut lah, kalau di UMM juga nurut. Ya kenapa dulu juga di UMM gitu kan sudah gambarnya kan sudah jelas mahal dan tidaknya tadi kan sudah hitung-hitungan. Iya betul. Nah itu yang penting teman-teman sekalian oke lah kegiatan-kegiatan ini tapi tidak melupakan ini kan secara kultural. Ada kepedulian bagi panjenengan sekalian mahasiswa, kepedulian ke masyarakat, kepedulian ke semua konsep yang masuk ke sini diolah keluarnya juga menjadi pola pikir yang intelektual. Jadi pesan kami untuk teruskan sekolah, jangan sampai putus tengah jalan. Saya itu drop out. Saya di Undip 3 tahun karena saya kegiatannya hanya kegiatan bukan di intra tapi di ekstra. Ikut di mana-mana itu, jadi terus jadi lupa di dalam. Saya Hendri Campioni Geniusa, Koordinator Umum Aliansi Magelang Menggugat dari Komunitas Ruang Juang Magelang. Baik Mas, kira-kira yang melatar belakangi untuk aksi seruan ini tuh apa sih Mas sebelumnya? Kalau aksi seruan ini sebetulnya seruan aksi ini merupakan output di tengah gitu ya, bukan output akhir. Jadi
komunitas Ruang Juang, komunitas yang saya ikuti itu, kita memang sudah taruh concern sejak lama tentang pendidikan gratis gitu. Kemudian kita taruh lebih luas tentang pendidikan berkualitas dan berintegritasnya gitu ya. Itu kita sudah adakan diskusi secara eksklusif kurang lebih 3 kali untuk khusus membahas pendidikan saja gitu. Bahkan waktu itu momentum ada penetapan hasil KPU sekalipun kita buka diskusinya tentang pendidikan. Itu menunjukkan komitmen kita di pendidikan seperti itu. Kita juga tergabung dalam aliansi pendidikan gratis, Apatis. Dan seruan aksi ini kenapa jatuh di tanggal 2 Mei karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, betul. Baik, tadi kan sudah diberikan tanggapan nih dari perwakilan atau ketua DPRD langsung. Kira-kira tanggapannya Mas sendiri gimana? Puas atau enggak nih? Kita tidak boleh berpuas teman-teman karena tuntutan kita yang di DPRD ini hanya untuk daerah Kota Magelang. Khususnya yang memenangnya DPRD Kota Magelang, yakni di pendidikan dasar dan menengah pertama, SD dan SMP itu adalah kewenangannya Pemkot Magelang. Selebihnya SMA itu di provinsi dan pendidikan tinggi itu di nasional, maka dari itu kita nggak boleh berpuas hati. Tuntutan kita masih banyak, namun kita harus bersolidaritas dengan teman-teman di daerah lain. Pertama, supaya semua permohonan kita betul-betul terwujud. Kedua, supaya benar-benar terwujudlah pendidikan gratis, berkualitas, dan berintegritas. Ketiga, jangan cuma Magelang yang sejahtera. Indonesia seluruhnya harus sejahtera. Dan kalau ini dimulai dari Magelang, saya kira luar biasa. Lalu yang terakhir nih, harapan untuk pemerintah daerah setelah adanya aksi ini. Ya, semoga tuntutannya semuanya segera direalisasikan, termasuk sejahterakan guru, pastikan upah guru honorer tidak di bawah UMK, lalu juga tingkatkan kualitas pengajar, pendidikan, semua fasilitas harus ramah disabilitas, anti bullying, bebas kekerasan seksual, bebas diskriminasi berdasarkan gender, semuanya harus dipenuhi segera lah. Nanti di tuntutan kan sudah ada klausul bahwasannya perkembangan akan selalu dikabarkan. Nah, maka dari itu kita harus cross check terus, jangan sampai kita berhenti di sini. Tanda tangan saja selesai, kita harus tunggu sampai diwujudkan betul-betul gitu. Oh iya Mas, pertanyaan terakhir nih, kalau Ruang Juang itu sebenarnya wadah apa sih Mas? Atau dia semacam organisasi atau gimana Mas? Ruang Juang ini komunitas yang baru berdiri tanggal 1 Maret 2024 di hari peringatan serangan umum. Kenapa kita pilih hari itu? Karena filosofinya sama dengan Ruang Juang. Kita ingin umum semua bisa mengkritisi semua umum gitu. Dalam analogi serangan itu adalah mengkritisi seperti itu. Nah, tapi kita juga di sini kita pastikan bahwa Ruang Juang itu asasnya adalah independen dan non partisan. Kita nggak mau menjadi partisan politik manapun, partai manapun, politik manapun nggak mau kita. Kita independen dan non partisan. Ketiga, visi kita adalah di bidang pencerdasan dan kemanusiaan. Maka dari itu di bidang pencerdasan sementara ini yang masih beririsan dengan visi kita adalah untuk pendidikan gratis, berkualitas, berintegritas. Dan di kemanusiaan kemarin kita angkat beberapa kali seperti kajian-kajian singkat tentang Daniel Tangkilisan dan teman-teman lain yang kita solidaritaskan seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Mas. Mohon maaf kalau mengganggu aktivitasnya. Silakan. Aman. Terima kasih ya Mas. Oke. Di sini saya mewakili atas nama Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi walaupun saya adalah presiden mahasiswa, tapi di sini kita satu suara. Yang memimpin di sini tetap Kordumnya. Jadi di sini saya hanya koor Unima aja, gitu. Jadi mewakili Unima, tidak mewakili BEM, tidak mewakili instansi apapun, mewakili Unima. Oh iya. Baik, sebelumnya saya mau tanya deh Mas, kalau untuk latar belakang apa sih yang kira-kira kok sampai tercetus nih adanya aksi dari hari ini? Oke, jadi rencananya itu sebenarnya aksinya nggak sejauh ini. Yang akan kami rancang di awal itu nggak sejauh ini. Kami hanya planningnya itu hanya audiensi. Tapi dari teman-teman setelah kita berunding, alangkah baiknya kita cari atensi juga dari masyarakat seperti itu. Nah, kenapa kok ini dibilang sangat penting? Karena menimbang sudah dari tahun-tahun lalu, terkhusus UKT dari Unima itu pasti naik. Tidak ada penurunan sama sekali, materinya naik. Terkait UKT itu. Kemudian guru. Kenapa guru ikut diangkat? Karena guru di sini gajinya, mohon maaf, itu sangat-sangat rendah. Jika dikalkulasikan, itu tidak cukup untuk 1 bulan.
Bahkan itu jika diirit-irit pun itu hanya cukup untuk 1 orang. Kita ceritakan, kita analogikan ketika itu beliau ini sebagai guru itu sudah berkeluarga, sangat-sangat tidak cukup untuk keluarganya pada saat itu. Kemudian saya juga sempat bertanya, saya sempat sharing juga sama beberapa guru, memang dirasa beban dari guru ini sangat-sangat berat. Untuk pembelajaran 3 SKS, bukan 3 SKS, 3 jam pelajaran, itu aja persiapannya 2 jam. Jadi dipikir secara awal pun itu sudah berat banget untuk guru. Bikin RPP, bikin silabus, bikin media, itu sangat-sangat lama. Kemudian kenapa kok siswa juga diangkat juga isunya di sini? Karena dirasa Indonesia yang punya negara Indonesia yang punya kewajiban untuk mewajibkan atau memberikan pendidikan secara layak, yang kita notice adalah dengan gratis seperti itu ya. Nah, itu pun tidak direalisasikan. Memang di pendidikan jenjang SD, SMP, SMA itu memang gratis. Tetapi seperti seragam, LKS, buku paket itu tetap ada pembayaran. Dan itu biasanya harganya di-markup, dinaikkan biasanya harganya. Dan SD pun mencari untung di situ. Nah, itu yang kita kecam di situ. Kemudian poin-poinnya terkait KKN. Kenapa kok di situ ada KKN juga? Karena dirasa saya sempat sharing sama pemuda desa, ternyata KKN ini mendapat respon yang kurang baik dari desa. Karena dirasa ngerepoti. Di sana kegiatan yang kurang jelas, yang dihasilkan dari teman-teman KKN itu hanyalah pelang-pelang saja. Tidak ada kegiatan yang benar-benar berimpact jangka panjang membangun desa, itu tidak ada. Belum ada mungkin ya. Nah, mungkin dari pemerintahan, baik nanti DPR bisa menyerahkan kepada pemerintah pusat, itu mungkin terkait KKN dan PPLP itu bisa dikaji lebih dalam. Nah, dengan esensinya dan lain sebagainya. Itu. Mungkin itu ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira respon, kan tadi sudah mendengar nih tanggapan dari Ketua DPRD sendiri ya. Respon Mas sendiri gimana atas tanggapan mereka? Oke. Di sini ini bisa dikat gak? Bisa dikat gak? Soalnya gini, aku mau tanya dulu ke LPM, kalau panas gimana? Panas dalam artian nanti kan nanti yang aku omongin panas. Menyebabkan kericuhan gitu gimana? Gimana? Mungkin nanti di-cut aja deh Mas. Oke, dia pakai dulu. Jadi gini, menurut saya yang dilakukan oleh DPRD sudah ada respon baik lah, ada tanggapan baik. Tapi di situ saya menangkap bahwa teman-teman atau dewan-dewan yang di sana tadi itu hanya cari aman. Hanya untuk ya udahlah biar mahasiswa redam, karena di sini juga tidak berani menandatangani atas nama lembaga, hanya berani menandatangani atas nama pribadi. Jadi menurut saya ini sudah baik. Memang ada jalannya untuk sampai ke atas, memang ada, tapi mereka tetap cari aman. Tidak berani benar-benar dengan 100% mengatasnamakan DPRD Kota Magelang menyerahkan ini, tidak berani. Mereka hanya berani dengan nama pribadi. Agar tidak ini ya Mas ya bermasalah sama pusat. Tidak gitu bermasalah dengan pusat. Mungkin itu respon dari saya. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Mas atas waktu dan kesempatannya. Silahkan monggo dilanjutkan kembali. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Pratama Raffi Ibn Andri. Saya di sini mewakili mahasiswa Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang, yang kemudian di aksi ini kebetulan saya diamanahi menjadi koordinator lapangan, gitu ya Mbak. Oh iya, baik. Seperti yang saat ini terjadi ya Mas ya, kira-kira apa sih latar belakang atau yang melatar belakang ini, kira-kira aksi ini tuh karena apa gitu? Terkait dengan latar belakang aksi, tentunya itu berawal dari keresahan kita semua, keresahan masyarakat di bidang pendidikan, karena kita sendiri juga tahu bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini. Kira-kira apa nih yang melatar belakangi adanya seruan aksi yang saat ini dilakukan? Terkait dengan latar belakang aksi, tentunya itu berawal dari sebuah keresahan, yang mana itu juga keresahan yang kita rasakan bersama. Saya sebagai mahasiswa yang berada di universitas yang tentunya tercekik dengan UKT yang mahal, sedangkan saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan juga mungkin teman-teman mungkin juga merasakan, banyak teman-teman di luar sana yang merasakan tentang resahnya menempuh pendidikan di Indonesia, dan juga bahkan tenaga guru honorer pun merasakan keresahan yang sama. Jadi di sini bukan hanya keresahan dari siswa atau mahasiswa saja, tapi ini mewakili keresahan dari mahasiswa, siswa, guru, dan bahkan juga termasuk orang tua gitu.
Baik, tadi kan kita sudah mendengar sedikit tanggapan ya dari perwakilan DPRD Kota Magelang. Kira-kira apa nih tanggapan dari Mas sendiri setelah mendengar respon yang diberikan? Terkait dengan tanggapan Bapak dari perwakilan DPRD Kabupaten Magelang, Kota Magelang, saya rasa memberikan tanggapan yang cukup baik karena kita tadi diperbolehkan untuk masuk dan untuk melakukan audiensi bersama perwakilan dari DPRD Kabupaten Magelang. Kemudian terkait dengan tuntutan dari permohonannya, Bapak DPRD Kota Magelang bisa dikatakan sepakat dan sependapat terkait dan hal tersebut. Kira-kira apa nih harapan setelah adanya seruan aksi ini? Setelah adanya aksi ini, tentunya harapan dari kami adalah apa yang poin-poin tuntutan ataupun poin-poin permohonan yang kami sampaikan kepada DPRD Kota Magelang itu akan disampaikan dan diteruskan ke pusat agar nantinya hal tersebut bisa ditindaklanjuti untuk menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih baik gitu. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Sophia Iksanti beserta rekan-rekan pamit undur diri. Salam pers.